Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai, Kang, di tempat saya itu airnya berzat besi, apakah bisa untuk budidaya lele sistem kocor? Dan video ini atau konten ini sangat cocok untuk sahabat-sahabat yang mempunyai masalah, yaitu sumber air yang mengandung zat besi atau kapur. Seperti apa step by stepnya, saya di sini akan tunjukkan dari mulai sumur bor saya yang saya gunakan sampai saya oksidasi naik ke atas sana tandon. Di atas sana ada tandon 1000 liter, dan nanti kita ikuti instalasinya seperti apa, pembagiannya dan lain sebagainya. Oke, supaya tidak makan waktu terlalu lama, kita mulai saja step by stepnya. Lanjut. Oke sahabat, ini adalah sumur bor yang saya pakai. Ini sumur bornya seperti ini. Ini sumur bornya. Oke, dari sini kita sedot, kita ambil menggunakan yaitu pompa biasa. Yang saya pakai pompa biasa, bukan pompa modifikasi. Meskipun saran saya jangan menggunakan pompa ini kalau misalkan sahabat kapasitasnya banyak, karena saya sedikit, paling 12.000 ekoran. Jadi saya menggunakan pompa itu. Terus ini pun termasuk dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga lah bahasanya. Oke, kita naik ke atas sana. Kebetulan ini saya sudah sediakan tangganya atau traje. Kita langsung saja naik. Kita naik dan seperti ini sampai di atas. Ini dia. Kalau yang dari bawah tadi, oke, saya tunjukkan. Itu kan sumur bornya di bawah. Ke Sanyo. Setelah itu naik ke sini. Dan ini dia instalasinya seperti ini. Lewat ke atas, ke atas toren. Oke, kita langsung lihat posisi masuk ke atas torennya seperti apa. Kebetulan ini pompanya lagi hidup. Ini kapasitas toren yang saya pakai yang 1000 liter. Dan di sini saya menggunakan pelampung otomatis supaya kalau level airnya tinggi dia akan mati sendiri. Oke, kita lihat cara oksidasi pertama. Di sini sahabat bisa lihat. Ini adalah yang namanya oksidasi. Di sini sahabat bisa lihat. Oke. Jadi air yang masuk ke toren, yang pertama masuk dari sana, kita bikin oksidasi di sini karena ini airnya mengandung zat besi tinggi. Di sini sahabat bisa lihat, ini kalau pertama keluar air ini cukup jernih. Oke, ini sahabat bisa lihat. Kebetulan saya nggak bawa gelas, nggak bawa wadah, tapi di sini mungkin bisa dilihat secara jelas mungkin. Ini air yang pertama masuk. Ini cukup jernih. Kalau pertama masuk dia cukup jernih, tapi kalau diendapkan dia akan kuning. Dan ini sahabat bisa lihat peralonnya pun cukup kuning. Seperti ini. Ini dia. Dan ini cukup kotor. Sahabat bisa bayangkan. Ini peralonnya pun kuning. Seperti ini. Ini adalah namanya oksidasi pertama. Ini adalah oksidasi pertama. Jadi air dari sumur saya ambil ke sini, ini oksidasi pertama. Terus apa sih manfaatnya saya kasih bolong kecil-kecil dengan banyak ini, dengan jumlah banyak? Jadi begini. Semakin air itu banyak bersentuhan dengan udara, maka dia semakin bagus oksidasinya. Jadi maksudnya zat padat terlarutnya itu dia akan cepat mengurai. Semakin kena udara ataupun bahasanya semakin halus semburannya, itu akan semakin bagus, semakin sempurna. Ini oksidasi pertama
dan nanti saya akan jelaskan dari oksidasi berikutnya, yaitu oksidasi yang ke kolam. Ke kolam pun sama. Ke kolam pun sama, saya bikin oksidasi seperti itu. Ini air masuk, oke, yang kita oksidasi tadi, dan kita lihat keluarannya. Nah, ini peralon yang keluar. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita lihat skemanya di bawah, nanti terusannya cara pembagiannya ke belakang seperti apa. Oke, di sini kita lanjut dari toren tadi yang sudah saya tunjukkan tentang oksidasi pertama, dan ini air yang keluarnya seperti ini. Nah, seperti ini air keluarnya, saya bagi ke depan itu biasanya untuk siram bunga-bunga dan untuk ngairi kolam eceran untuk ikan seperti itu. Dan ini yang ke belakang seperti ini. Dan kita lihat ini kebetulan masih berantakan, saya minta maaf karena saya lagi proses perbaikan atap rumah, jadi ini cukup berantakan, tapi nggak apa-apa. Tujuan kita adalah saya menjawab pertanyaan daripada sahabat kita yang mengenai air yang berzat besi tinggi untuk sistem kocor. Oke, seperti ini. Dan ini ke bawah saya simpan di atas tanah sana, ke belakang sana, dan terusannya seperti ini. Oke, nah ini dia. Ini terusannya seperti ini. Nah, ini dia. Ini lalu kita bagi ke sana. Oke, dan ke tengah-tengah kolam sana. Seperti itu. Oke, kita ke sana. Oke, ini bocil ikut-ikutan terus nih kalau saya ngonten. Dia mau selalu ikut, selalu eksis. Oke, kita lanjutkan. Kalau warna air itu minimal udah seperti ini, udah hijau, kita baru lakukan pengocoran. Dan kocornya pun kecil, seperti itu. Kocornya pun kecil, jangan terlalu besar karena nanti disesuaikan. Kalaupun misalkan saya katakan per hari 20%, itu sebenarnya akumulasi dari mulai tebar sampai panen. Karena kenyataannya kalau untuk saya sistem kocor, setelah tebar 2 minggu saya nggak kocor. Untuk saya dan sahabat-sahabat saya yang saya bimbing langsung, selama 2 minggu, minimal 2 minggu, bahkan kadang-kadang bisa 3 minggu, itu opsional. Itu kembali lagi kepada berapa kepadatan tebar. Oke. Dan kita lanjut, barulah kita kocor kalau air itu udah berwarna hijau dan akan mengarah ke pekat. Pekat itu dalam artian seperti apa? Oke, di sebelah kanan saya yang itu udah mulai pekat. Ini perumpamaan untuk warna air, seperti itu. Dan kita baru mulai kocor kalau udah pekat. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, tapi bang itu di belakang kan hijau tuh, itu kocornya udah jalan berapa lama? Oke, di sini saya ulas. Kebetulan yang ini sisa panen nggak habis, mungkin ada 1,5 kintalan lagi lah, belum habis, mungkin ada 150 kilo lagi. Mananya kepadatannya kurang, makanya airnya berwarna sedikit hijau. Dan yang saya bilang tadi, kocor itu opsional, enggak mesti harus berapa persen, sebenarnya enggak, tapi kalau dihitung secara keseluruhan kurang lebih 20% dari awal tebar sampai panen. Dan itu bahasanya apa ya, keterangan ilmiahnya seperti itu. Meskipun kalau secara dibagi, pertama 2-3 minggu kan saya nggak menggunakan kocor seperti itu. Dan kalaupun ikan itu udah besar, baru kocornya ditambah sedikit demi sedikit. Dan kalau misalkan di belakang saya ini atau yang di samping saya ini airnya berbeda-beda, ini mengikuti yaitu ukuran ikan dan jumlah ikan juga, seperti itu. Karena kita nggak tahu secara spesifik, hitungannya kan kita menggunakan sampling tuh. Contoh, untuk satu kolam saya isi 3.000 untuk satu kolam, untuk kubikasi air kurang lebih 10 kubik. Untuk satu kolam saya isi 3.000, dan itu pun kita gunakan sampling. Bisa jadi ada lebih sedikit dari 3.000, bisa jadi ada kurang sedikit. Dan itu akan mempengaruhi juga untuk kecepatan dan untuk warna air.
Dan ini saya katakan di awal tadi, ini adalah efek daripada kurang besarnya kocor, karena selama 3 hari saya tidak tambahkan. Seharusnya kalau udah warna air seperti ini ditambahkan sedikit kocor. Oke, saya kasih contoh yang ini. Ini seharusnya kocornya ditambahkan sedikit lebih besar. Terus sekalian saya bahas lanjutan dari pembukaan tadi tentang oksidasi zat besi. Oke. Dikarenakan airnya mengandung zat besi untuk di daerah saya, bukan hanya zat besi, bahkan zat kapur juga tinggi. Jadi semuanya saya menggunakan yaitu secara enggak langsung pengoksidasian. Contoh, nah di sini sahabat bisa lihat, nah ini untuk outletnya atau untuk keluaran airnya, saya panasin dan terus ditekan supaya apa namanya, gepeng. Karena supaya semburan airnya itu lebih merata atau lebih halus, tujuannya adalah untuk mengoksidasi. Oke, kita buktikan. Seperti ini. Kenapa saya semburkan air supaya kencang begini, tidak besar gitu? Kan pada umumnya biasanya kalau sahabat lihat, ini kan si pralon bunder aja tuh, nggak dibikin gepeng seperti ini. Dan kalau keluar air itu kan besar tuh, dan di situ menurut saya kurang efektif untuk oksidasi. Tapi kalau airnya bagus, misalkan di daerah sahabat, daerah pegunungan gitu yang sumber airnya bagus, itu gak masalah. Ini nggak berlaku untuk setiap daerah. Makanya yang saya katakan, dalam belajar budidaya khususnya lele, untuk teori saya, cara saya itu nggak sama. Untuk di daerah payau, untuk di dataran tinggi, untuk air yang berzat besi tinggi, yang berzat kapur, yang mengandung klorin, mangan, dan lain sebagainya, untuk air PDAM dan lain-lain, itu semuanya metodenya nggak sama. Makanya di sini saya adakan fitur gabung untuk pelatihan bersama. Karena saya harus spesifik dalam menyampaikan edukasi kepada sahabat kita, itu harus spesifik, keperluannya apa, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ada yang ngeyel gitu kan, Kang saya bukan begitu, iya memang semuanya nggak sama. Bahkan saya sendiri kalaupun saya melakukan di daerah dataran tinggi, bukan seperti ini caranya, seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat contoh yang ini juga, semuanya saya gepengkan seperti ini, semuanya saya bikin secara oksidasi supaya air itu lebih halus. Semakin banyak air ini menyentuh udara, ini semakin bagus untuk melepaskan zat padat terlarut, khususnya untuk air yang berzat besi tinggi. Jadi simpelnya begini, di sana kita sudah oksidasi di tahap awal, dan di sini kita oksidasi juga dengan cara haluskan semburan air seperti itu. Semuanya saya haluskan tuh, semuanya saya haluskan, nggak ada yang kayak misalkan langsung, kalau bahasa Sundanya ngagolok-gok gitu, langsung besar gitu kan, kayak pancuran, itu enggak. Semuanya saya haluskan karena tujuannya untuk mengoksidasi supaya membantu melepaskan zat padat terlarut. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk air yang berzat besi tinggi itu masih bisa disiasati, dan kalaupun zat besinya lebih parah lagi gitu kan, lebih parah lagi, itu tetap masih ada jalan. Oke, makanya di sini jangan merasa misalkan, di daerah saya airnya kurang bagus, inilah itulah. Menurut saya kita komunikasikan dulu, kita bahas dulu, nanti di situ ada caranya. Kita sebagai manusia yang tentunya kita mempunyai akal lebih daripada hewan, sebenarnya kita bisa cari tahu, dan kalaupun belum tahu, kita bisa belajar dari sahabat-sahabat kita yang udah paham seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulan, berapa persen kocor per hari, itu opsional. Di sini saya katakan opsional, meskipun saya selalu katakan kurang lebih 20% itu untuk akumulasi. Berapa nanti per bulan kita kebutuhan airnya, itu untuk akumulasi seperti itu. Jadi kalau misalkan spesifik itu enggak, tergantung dari kepadatan ikan dan tergantung feeling kita juga sih sebenarnya. Tapi di sini saya enggak mengarah ke feeling, takut nanti ada yang komplain lagi. Terangkan secara ilmiah, jangan feeling. Oke, jadi bahasa feeling itu ingat, itu bukan untuk pemula banget, minimal yang udah ada dasar. Terus kalaupun air seperti ini apakah masih sehat ikannya? Oke. Di sini saya sekalian mau kasih tahu,
Saya nggak akan berbagi tutorial apapun kalau saya sendiri masih mengalami banyak masalah seperti itu. Di sini saya katakan, mungkin di sini sahabat bisa lihat, di sini sahabat bisa lihat airnya meskipun sebutak ini, sekeruh ini, kocor pun sangat kecil. Oke, maaf, ini saya belum hidupkan lagi tadi. Nah, jadi bagi saya kocor itu nggak harus besar, nggak harus besar. Sekecil ini pun, ini udah cukup. Nah, ini udah cukup. Karena ini isinya tidak banyak, ini isinya kisaran 3 kintalan, jadi tidak perlu kocor terlalu besar. Oke, kita coba respon ikannya seperti apa. Sahabat bisa lihat. Sahabat bisa lihat. Sahabat bisa lihat. Sahabat bisa lihat. Seperti itu. Ikan itu kalau sehat, jangankan kita kasih pakan, kadang-kadang denger kita jalan aja langsung muter-muter keliling seperti ini, seperti yang ini kan, sahabat bisa lihat kan. Dia langsung keliling-keliling tuh, langsung muter semua. Jangankan dikasih pakan, baru jalan aja lewat, biasanya seperti itu. Oke, saya rasa untuk konten kali ini, karena kebetulan ini belum jam makan, ini baru jam 2 tengah hari, belum jam makan. Biasanya saya kasih makan jam setengah 5. Dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun masih ada sahabat kita yang belum paham tentang pembahasan oksidasi, pembahasan pelepasan zat padat terlarut dalam air, ataupun tentang pembahasan apa yang saya maksud tentang peeling, ini sebenarnya warna air nggak sama, itu efek daripada kita kocornya sama, jumlah ikan nggak sama, akan menimbulkan warna air yang berbeda. Ataupun kita kocor sama, jumlah ikan sama, tapi ukuran ikan waktu tebar nggak sama, itu pun sama, nanti warna airnya berbeda juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi kepada feeling kita. Tapi itu untuk pembelajaran lanjutan, bukan dasar-dasar banget. Sebaiknya kalau misalkan sahabat yang betul-betul pemula banget, oke, kita bisa belajar tutorial-tutorial step by step seperti itu. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Untuk yang belum paham apa yang saya sampaikan, sahabat bisa tulis di kolom komentar, dan ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.